Selamat datang! Di balik layar dunia digital yang kita gunakan setiap hari, sebenarnya ada permainan kucing tikus yang nggak pernah berhenti. Ini bukan soal sulap atau keajaiban loh, tapi soal metode, kesabaran, dan pemahaman yang dalam banget tentang cara kerja sebuah sistem. Nah, hari ini kita akan coba buka buku panduan itu sama-sama. Jadi, coba deh, kalau dengar kata peretas atau hacker, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin gambaran orang di ruangan gelap, ngetik cepet banget di keyboard, terus dalam hitungan detik berhasil bobol sistem. Mari kita lihat, apa bener realitasnya kayak gitu? Oke, kita luruskan dulu ya. Adegan di film yang super dramatis itu, lupakan aja deh. Kenyataannya itu jauh lebih mirip kayak main catur. Ini bukan soal kecepatan, tapi soal strategi. Peretas yang jago itu bukan pelari sprint, mereka itu pelari maraton. Setiap langkahnya direncanain dengan sangat-sangat hati-hati. Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal bedah 5 fase utamanya. Kita mulai dari prosesnya yang ternyata metodis banget, lanjut ke cara mereka nemuin celah, terus gimana caranya dapetin kunci utama, lalu trik biar pintu tetap kebuka, dan terakhir cara menghilang tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari bagian pertama, proses metodis. Penting banget buat kita pahami kalau meretas itu bukan sihir atau tindakan asal-asalan. Ini tuh sebuah disiplin yang ngikutin serangkaian langkah yang sangat terstruktur. Ada polanya. Nah, supaya bisa ngerti cara berpikir seorang penyerang, para ahli keamanan itu punya yang namanya peretasan etis atau ethical hacking. Gampangnya gini, mereka itu sengaja berperan jadi orang jahat buat nemuin kelemahan sebuah sistem sebelum si penjahat yang asli nemuin. Jadi, semua yang kita bahas hari ini kita lihat dari sudut pandang buat memperkuat pertahanan ya. Dan ini dia kerangka dasarnya. 4 fase utama yang hampir selalu diikuti. Pertama, gimana caranya bisa masuk ke dalam sistem. Kedua, gimana caranya ngambil alih kendali penuh. Ketiga, gimana caranya bikin markas biar bisa balik lagi kapan aja. Dan terakhir, yang paling penting, keluar tanpa ada yang tahu. Oke, kita bedah fase yang pertama. Sekarang kita masuk ke fase aktif yang pertama, menemukan jendela yang tak terkunci. Coba bayangin sebuah benteng yang super aman. Anda nggak perlu susah-susah dobrak gerbang utama kalau ternyata ada satu jendela di lantai 2 yang lupa dikuncikan. Nah, ini dia kuncinya. Tujuan awal itu bukan buat langsung ke brankas utama. Tujuannya cuma satu, yang penting masuk dulu ke dalam gedung. Kalau udah di dalam, kesempatan buat bergerak jadi jauh lebih besar. Celah sekecil apapun, itu udah cukup buat jadi awal. Jadi gimana caranya mereka nemuin si jendela yang kebuka itu? Ada beberapa metode klasik. Bisa dengan coba nebak atau bobol kata sandi, bisa juga dengan nipu seseorang lewat email phishing biar ngasih akses, atau bahkan manfaatin bug dan kesalahan kode di sebuah perangkat lunak. Terus, seberapa besar sih bedanya kata sandi yang kuat sama yang lemah? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Lihat deh, kata sandi 8 karakter, huruf kecil semua, bisa dibobol instan. Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau kita panjangin jadi 12 karakter plus campuran simbol. Waktu buat bobolnya loncat jadi ratusan tahun. Ini bukti nyata kenapa kata sandi yang kompleks itu jadi kunci pertahanan pertama Anda. Oke, katakanlah peretasnya udah berhasil masuk nih. Tapi saat itu statusnya baru kayak tamu dengan akses terbatas. Fase berikutnya adalah tentang mendapatkan kunci utama. Ini yang secara teknis disebut privilege escalation. Masuk sebagai pengguna biasa itu ibaratnya cuma punya kartu akses buat masuk lobi. Tujuan sebenarnya adalah dapetin kartu akses master yang bisa buka semua pintu, bisa matiin kamera keamanan, dan bisa ngontrol seluruh gedung. Nah, itulah kekuatannya seorang administrator. Kalau udah dapat kunci utama, peretas amatir mungkin bakal langsung ambil apa yang dia mau terus kabur. Tapi, yang profesional itu mikirnya jangka panjang. Inilah yang membawa kita ke fase 3, membiarkan pintu sedikit terbuka. Untuk bisa mempertahankan akses, mereka sering banget masang yang namanya backdoor atau pintu belakang. Gampangnya gini, anggap aja setelah berhasil masuk ke sebuah rumah, Anda diam-diam masang kunci tersembunyi di pintu belakang. Jadi, kapanpun Anda mau balik lagi, Anda bisa datang dan pergi sesuka hati, nggak perlu bobol jendela lagi. Ini semua tentang persistensi. Kutipan ini benar-benar ngegambarin satu hal penting. Masuk ke dalam sistem itu baru pertempurannya. Hadiah yang sebenarnya bagi penyerang adalah akses yang terus-menerus dan nggak terdeteksi. Inilah yang bikin mereka bisa mengamati, nunggu waktu yang pas, dan ngambil informasi pelan-pelan,
seiring berjalannya waktu. Dan akhirnya, setelah misi selesai, ada satu langkah terakhir yang paling penting. Langkah yang memisahkan antara amatir dan profesional sejati. Fase 4, menghilang tanpa jejak. Setiap tindakan yang kita lakuin di dunia digital itu ninggalin jejak. Mirip kayak sidik jari di tempat kejadian perkara. Nah, jejak digital ini namanya log. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah membersihkan semua log itu. Ngubah catatannya, dan intinya bikin seolah-olah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Ini seninya jadi hantu digital. Garis waktu ini nunjukin gimana semuanya berjalan dalam sebuah serangan yang sabar. Coba perhatiin deh, ini bukan proses yang terjadi dalam hitungan menit. Ini bisa makan waktu berbulan-bulan. Mulai dari akses awal, naikin level, terus ada periode diam buat mengamati, sampai akhirnya eksekusi dan bersih-bersih. Ini adalah permainan jangka panjang. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua pembahasan kita, inilah dia. Lupakan stereotip Hollywood. Peretasan yang sesungguhnya adalah sebuah disiplin yang sangat metodis. Ini semua tentang perencanaan yang cermat, eksekusi yang sabar, dan pemahaman yang dalam tentang sistem yang jadi target. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan kan? Kita semua ini hidup di balik banyak pintu digital. Akun email kita, mobile banking, media sosial. Kita percaya sama kunci, yaitu kata sandi dan sistem keamanan, buat jaga kita tetap aman. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat sih kunci-kunci itu? Dan, apa kita yakin cuma kita yang pegang salinannya? Sesuatu buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.